kami jadi urutannya kenapa sekarang itu bisa kejadian yang model-model kita. Iya. Praktek-praktek baik, sesuatu yang untuk anak muda, inspirasi baru, dan sebagainya. Karena memang pertama munculnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Ya, pemerintah biasa itu ya sudah kayak dulu deh. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Disitulah patokannya. Jadi kemudian dipertajam lagi munculnya direktorat kami, direktorat perfilman musik awalnya dan media baru. Sekarang media karena sudah lebih luas, masuknya Indonesia TV dan sebagainya. Jadi itu adalah ruang gitu. Siapa saja yang dulu nggak pernah kepikir negara kok memfasilitasi yang hal-hal yang kalau dulu dianggap aneh, dulu dianggap sangat kontemporer, itu kan nggak dipahami. Padahal kami setelah itu, mungkin Bapak Ibu juga tahu kegiatan besar kita ya, Indonesia Bertutur ya, yang Borobudur dan Bapak Ibu sempat mengikuti. Itu adalah tagline yang bersama, mengalami masa lalu, kemudian menunjukkan masa depan. Jadi itu soal warisan budaya. Warisan budaya itu bisa tangible dan intangible, dan tentu tidak hanya masalah benda gitu, seperti situs, kemudian seperti wayang dan sebagainya, tapi juga tokoh-tokohnya. Itu adalah aset bangsa gitu ya, aset bangsa yang perlu terus menjadi identitas dan digelorakan. Dan kita ini bagian yang memberi jembatan. Ada yang direktorat lain yang bertugas untuk pelindungan gitu ya, mengurusi pelindungan betul gitu, pendataan dan sebagainya. Nah, kami ini dihilir yang menjembatkan kepada generasi muda. Nah, tentu teman-teman tahu kita banyak sekali melakukan praktek-praktek baik, pertunjukan sekarang, kemudian silat media, kemarin seperti lewat jam malam gitu ya, seperti itu contohnya yang karya film dilakukan di Kota. Dan ini jarang sekali Pak Dirjen pernah bicara bahwa yuk soal puisi, soal sastra itu jarang sekali di Indonesia. Dan Mas itu harus tepuk tangan sekali lagi di filmnya selalu ada sesuatu yang ada pandangan cinta selalu soal karya sastra dan sebagainya. Dan itu saat menawarkan ke Airel, kadang Ambang, Mbak Mira, Mas Riri telepon dan selalu diskusi ya Mbak ya. Kita selalu Mas Riri juga ada program Puncak kita yang di luar biasa sekali soal audiovisual. Itu sekarang semuanya kan soal nyambung ya, soal bagaimana dorong literasi kita gitu ya di zaman era belum dicoba. Menurut saya gini, tidak hanya soal menjadi karya puisinya, tapi inspirasi yang tadi menjadi instalasi itu kan juga kita lakukan di sekarang kita jalankan di berbagai kegiatan kita, dan ini sangat lengkap sekali. Jadi tidak ada karya sastra yang diaktualisasi, dibacakan, kemudian menjadi karya audiovisual, kami juga kemudian dipamerkan dan instalasi. Dan inilah yang sebetulnya namanya kita sekarang itu narik dari, kalau kita sekarang, kami kebetulan jadi di MCB juga di musim kemudian sekarang narik itu OUV-nya. OUV itu outstanding value itu atau nilai penting. Jadi nilai penting inilah, nilai penting dari karya apa nih? Harus ditarik jadi narasi. Bentuknya bisa berbagai macam tadi, jadi audiovisual, dibacakan kembali, kemudian juga jadi instalasi yang sudah diceritakan. Jadi kita sekarang ini juga ada di Dana Abadi, Dana Indonesia, kemudian di kami di direktorat punya misi itu untuk memberi jembatan kepada generasi muda dengan berbagai seleksi. Apalagi di praktek-praktek baik yang dari MAIS dan sebagainya itu tentu udah langsung nggak usah bertanya-tanya ya. Itu sudah sesuai dengan misi kita banget. Dan kami menerangkan juga bahwa tujuan kenapa di Nusantara TV karena memang tujuan Pak Kudinowicz adalah pustaka budaya audiovisual kita. Jadi bisa untuk pembelajaran sampai kapanpun, bisa ditunjuk siapapun untuk yang memang seizin dari itu kalau memang produksi kita dan boleh dari itu kan memang tayang selamanya di situ. Nanti kan akan ada pustaka budayanya yang bisa diterangkan oleh Mas Reza. Di situ yang sudah bisa di situ itu artinya boleh tidak hanya ini karya-karya yang lain boleh dipakai untuk pembelajaran yang lain. Silakan tinggal memberitahu untuk hal itu contohnya nanti diterangkan oleh Mas. Itu jadi Mas ya. Itu adalah sebuah rangkaian karya seni video
Kalau karya seni video ini sebenarnya sebuah ekspresi seni audiovisual yang berkembang mungkin sudah cukup lama ya, dari tahun-tahun 50, 40, 50-an. Intinya adalah bagaimana kita berekspresi dengan menggunakan medium film, video, suara dalam bentuk yang lebih eksperimental atau dalam bentuk-bentuk yang lebih ekspresif. Dan biasanya yang terlibat dalam proses pembuatan seni video itu adalah juga orang-orang yang datang dari latar belakang yang cukup beragam. Filmmaker, pembuat film, perupa, seni pertunjukan, tentu saja animator gitu. Dan karena itu dia adalah menjadi sebuah karya yang mungkin merupakan perkembangan dari berbagai jenis ekspresi audiovisual. Jadi itu kira-kira, dan kalau ditanyakan oleh dia tadi antologi, sebenarnya sangat menarik ini prosesnya. Nanti kita akan bicarakan lebih banyak juga. Mungkin Mira akan punya cerita juga cukup banyak tentang ini. Intinya kita berpikir tentang beberapa perupa Indonesia yang kebanyakan kebetulan berusia muda, yang memang kami anggap karya-karyanya itu punya artikulasi audiovisual, ya, walaupun tidak semuanya memang berupa video, tetapi punya kemungkinan untuk melahirkan karya yang bagus apabila ketemu dengan sebuah inspirasi yang sangat menarik. Dan puisi Chairil Anwar bagi kami sendiri dan juga bagi kebanyakan orang anak muda, orang-orang yang menyukai cerita, menyukai puisi, menyukai film di Indonesia itu adalah inspirasi yang tidak habis-habis. Dan membaca beberapa puisi ini sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan gitu, untuk mengembangkan bentuknya menjadi karya-karya yang lebih dekat dengan kami dalam media film, video audiovisual. Sudah banyak yang tahu bahwa kami di Milestones memang sangat mencintai Chairil Anwar. Itu udah, kalau saya sih memang sudah sejak SMA ya, sejak sekolah gitu. Tapi di Miles bertemu dengan teman-teman yang juga sangat mencintai puisi-puisi Chairil Anwar. Sudah bisa dilihat juga sejak film Ada Perengan Cinta pun kita tahu Rangga sudah membawa buku Aku ya, dari puisi-puisi Chairil Anwar, skenario dari Usman Jaya pada waktu itu. Ketika di sekitar 2021 ya, kami berinteraksi banyak sekali dengan Ibu Eva. Memang rencananya sebenarnya ingin banget membuat film layar lebar tentang Chairil Anwar gitu. Tetapi karena pandemi dan kemungkinannya masih kita belum tahu, saya dan Riri merasa bahwa kita harus tetap mencoba mengangkat Chairil dalam bentuk yang menarik gitu. Dan ide ini kemudian muncul, kita ngobrol bersama. Ibaratnya kami ini sebagai filmmaker selalu merasa lengkap apabila bisa bekerja sama dengan seniman-seniman lain gitu. Baik itu aktor, tentunya perupa, musisi, itu buat kami kerja kami menjadi lengkap ketika kita bisa saling belajar dan bekerja sama gitu. Dan menurut saya tepat sekali kemudian mencoba mengangkat puisi Chairil dan barangkali jadi kayak mak comblang gitu yang menyatukan semua pihak untuk bisa menginterpretasikan kembali puisi Chairil. Dan di saat yang sama juga berpikir bahwa generasi muda yang sekarang sangat mencintai, menurut saya banyak sekali mencintai sastra dan juga seni rupa. Kami kemudian mencoba bicara dengan Kemendikbudristek dan Indonesiana TV gitu, untuk juga mengenalkan bahwa ada sebuah channel nih di mana kita bisa menikmati karya-karya seperti ini gitu. Dan juga bagaimana kita selalu mendapat support untuk karya-karya yang unik dan mendukung kesenian di Indonesia. Dibilang lama, sebenarnya dari awal kita udah punya banyak nama gitu. Memang yang sulit kemudian adalah memutuskan yang tadi kayak dibilang gitu. Dan kemudian akhirnya bertanya dulu apakah tertarik atau tidak. Rata-rata sih cepet sih semua langsung yang Chairil Anwar. Tapi ini yang unik karena beberapa bahkan bilang saya belum pernah baca puisinya Chairil. Which is okay gitu, karena kemudian kita perlukan dengan puisi itu dan ternyata dia menginterpretasikan puisi itu pertama kalinya dan bisa sangat luar biasa sekali. Dan membaca ya.
Iya. Jadi membaca siapa Hairil. Iya. Itu kan tujuannya sebenarnya. Iya. Kita berharap nih semua teman-teman di Indonesia nonton karya video kemudian mau baca. Itu ya. Bilang bahwa sama Miles itu udah gak ada keraguan bro. Iya. Jadi kayak misalnya tiba-tiba waktu itu diomongin pas sebuah project ini gitu, ini mau bicara tentang apa, terus aku tahu bukan film tapi mengisi suara untuk sebuah audio visual. Tadinya awalnya belum sempat kebayang gitu, audio visual seperti apa, baca puisi yang kayak gimana dan segala macam. Di kepala tuh udah mulai berkecamuk tuh. Kayak apa ya gitu, karena buat aku sendiri puisi itu sangat menarik dalam arti kata ya memang dulu cerita dulu di SD dengan Hairil kita selalu bicara tentang aku kan. Iya. Dan selalu sifatnya menghafal di tes di depan. Nah, ada kita bicara tentang mendalami apa. Akhirnya cuma menghafal aja, pokoknya tahu puisi itu gua hafal nilai bagus, gitu kan? Kayak gitu kan. Sampai akhirnya dikasih tahu puisinya, gitu kan. Ini puisi ini buat aku tuh tidak familiar gitu dalam karyanya Hairil Anwar. Tapi begitu aku baca, aku tuh ngerasa gimana ya? Sesuatu rasa yang dalam tentang orang yang seperti putus asa, sakit, penyesalan yang luar biasa. Jadi waktu itu prosesnya belum ada audio visualnya dulu, dikirimin dulu tuh. Pas aku baca terus coba deh dibacain. Nah pas aku baca itu semua perasaan itu muncul. Jadi aku coba pasrah aja untuk membacainnya seperti rasa itu. Sampai akhirnya ke Samaria kebetulan kan aku tuh udah ngefans sama dia dari zamannya awal DC 2 tuh kan ada adegan itu. Adegan itu tuh kuat sekali di kepala aku sampai aku merasa bahwa ini luar biasa banget ya. Terus tiba-tiba kok kerjasama sama dia gitu tanpa belum tahu nih audio visualnya kayak apa. Terus ternyata dari dia, wah ini udah pasti mas gitu. Yakin lu udah pas. Orang gue aja baru baca belum tahu audio visualnya. Tapi yang tadi aku bilang bahwa perasaan itu nggak entah kenapa muncul ya. Biasa sekali ya ini kok tiba-tiba yang tadi lu bilang bahwa nggak terputus gitu. Ini zaman kapan kita bacanya sekarang, tapi rasa itu nggak terputus. Sampai akhirnya luar biasa kita masuk ke tahap lagi yang recording. Ya tentu dengan Zoom meeting kita ketemu segala macam. Di recording itu baru melihat audio visualnya kayak apa. Dengan rasa yang dari puisi itu, dengan rasa yang aku rasain itu kayak nyambung banget, kayak klop banget. Dan jadi kayak punya pengalaman proses belajar yang baru gitu mengenai kita membacakan sebuah karya gitu ya. Bukan sekedar kita bacakan, tapi bagaimana kita masuk ke dalamnya gitu. Kita masuk ke dalamnya ditambah lagi dengan audio visual yang luar biasa tersebut gitu. Aku sih pengennya sebenarnya tadi diputar gitu karena menurut aku itu luar biasa banget. Iya. Yang bisa dilihat. Tapi ada video instalasi kita. Iya, karena mungkin sekali. Tadi juga selamatnya itu luar biasa banget. Yes. Keren banget gitu. Memang apa cara pembacaannya unik juga dari tulis musiknya dan segala macam. Nah, buat aku sendiri, ini menurut aku akan jadi hal yang luar biasa juga buat anak-anak muda sekarang sih. Mereka selama ini mungkin dijajali dengan sesuatu hal yang sifatnya sama, kaku. Yang akhirnya mereka menganggap puisi itu sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak bisa dinikmati dengan situasi sekarang, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan TikTok, apalagi dan segala macam. Terus tadi mengenai bahasa, aku salah satu mungkin orang tua yang agak cerewet concern tentang bahasa Indonesia gitu ya. Walaupun bahasa Indonesia aku juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Tapi buat aku itu jadi penting gitu. Apalagi zaman sekarang anak Indonesia itu sekolah juga di sekolah internasional dan mau nggak mau mereka menggunakan bahasa Inggris juga penting. Mereka bisa bahasa Inggris. Tapi buat aku itu adalah sebuah apa ya jati diri. Orang bisa tahu kamu tuh dari mana, dari bahasa gitu. Begitu dia pakai bahasa Indonesia, orang ini orang Indonesia. Gitu. Makanya aku juga ngajarin anak-anak di rumah, kalian mau di luar mau teman-temannya bahasa Inggris nggak masalah. Begitu di rumah ngobrol sama papa harus bahasa Indonesia. Padahal sih papanya kadang-kadang Ini itu salah satu cara aja gitu. Salah satu cara bagaimana aku memperkenalkan
Indonesia, termasuk karya-karya aku, termasuk yang sama Manas Film juga anak-anakku waktu lupa tahun berusaha untuk selalu mereka dekat dengan karya-karya itu. Bukan mereka harus memahami pada saat itu juga gitu. Karena kan namanya umur yang pasti pelan-pelan mereka memahami, tapi bagaimana akhirnya mereka tahu, termasuk nanti ini di Indonesia TV ini juga buat aku hal yang penting, bukan cuma buat anak-anak juga, tapi buat yang lain. Yang pasti terima kasih banget sih, karena buat aku ini sebuah proses belajar yang baru, dan buat aku selalu menarik, selalu senang masuk ke sebuah proses yang baru dan belajar yang baru. Yes.